Ya, selamat sore teman-teman. Tetap semangat menjalani rutinitas sehari-hari. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan di akun media sosial saya, yang mana pertanyaannya tersebut kalau kita amati itu kaitannya tentang perawatan DOD ya. Jadi mungkin teman yang ada di akun media sosial tadi menyimak video saya, kemudian menjaprinya lewat akun media sosial saya. Tadi tidak langsung di kolom komen akun YouTube saya atau channel saya, itu tidak masalah. Yang jelas tetap ada interaksi dari teman-teman semua yang berkecimpung di dunia unggas, khususnya itik petelur. Baiklah, beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan oleh teman kita tadi, yaitu kaitannya tentang rawatan DOD. Kemarin sempat saya singgung ya, cara merawat DOD sampai dengan pasca atau sebelum, bukan pasca ya. Jadi merawat DOD dari 0 sampai mendekati masa produksi. Nah, sekarang kita bahas secara detail karena ada pertanyaan tadi. Jadi kita bahas secara detail bagaimana perlakuan awal sampai akhir, mungkin dijadikan masa panen daging atau dijadikan indukan untuk memproduksi telur. Oke, jadi ada empat istilahnya apa ya, pemetaan masalah dalam hal kita perawatan unggas di kandang kita, yaitu yang pertama adalah perawatan atau pencegahan, tindakan perawatan atau pencegahan. Tindakan perawatan yang kedua adalah pengobatan. Perawatan yang ketiga adalah kaitannya tentang manajemen kandang, dan yang terakhir adalah eksekusi. Nah, yang pertama tadi rawatan pencegahan. Kalau saya biasanya pencegahan itu ketika mau ambil DOD atau mengambil bahan, kalau istilahnya di BB kan DOD ya, die old duck, atau umur 0, masa usia bebek dari 0 hari. Nah, itu sebelum saya mengambil itu saya siapkan dulu perlengkapannya yang ada di kandang, seperti wadah air yang cembung itu. Ketika kita naruh air bisa sampai 5 liter atau 3 liter itu. Nah, sebelum berangkat ambil saya siapkan itu, saya kasih air, dan di dalam air itu saya kasih antibiotik ya teman-teman. Antibiotik yang khusus untuk hewan. Nah, tuh. Nah, saya biasanya taruh di box. Itu ditaruh di box boleh, ditaruh di tanah boleh, terserah teman-teman. Yang penting perlakuan awal adalah kita pakai antibiotik dulu. Kita antibiotik. Kalau saya biasanya satu tablet itu saya kasih untuk per 10. Jadi katakanlah 100, berarti saya mengaduk 10 gitu ya. Saya taruh di air, kemudian saya larutkan. Nah, setelah kandang sudah siap, memang benar kandang sudah siap, barulah kita berangkat ke tempat penetasan. Kalau di tempat saya cukup dekat ya dengan penetasan, cuma beda desa, beda kecamatan, tapi dekat. Kalau dari rumah saya itu sekitar setengah jam sudah sampai itu. Nah, saya berangkat, kemudian ke penetasan, kita milih-milih bebek. Biasanya juga dibantu yang punya penetasan, kadang ya disuruh milih sendiri. Saya milih, terus kemudian kalau sudah saya pilih, saya masukkan di box, dihitung. Setelah dihitung selesai, kita kasih bayar.
Setelah itu kita pulang. Nah, setelah pulang, begitu kandang sudah ready, bebek langsung dimasukkan ke tempat buat kita brooder atau perawatan bebek di usia 0 itu tadi. Kita taruh, kalau di bawah itu biasanya teman-teman yang suka naruh di bawah itu untuk lebar tempatnya itu di press ya, jangan terlalu banyak gerak dulu ya, mungkin kisaran 1 minggu lah, karena di usia seperti itu untuk meri atau DOD itu waktunya dia masih makan tidur belum boleh terlalu banyak bergerak. Kalau terlalu banyak bergerak nanti pertumbuhannya juga tidak stabil ya itu. Nah, setelah kita lawat sudah masuk, pastikan setiap 2 hari sekali kita cek bawahnya alas itu apakah becek apa enggak. Kalau becek ya bisa kita bersihkan dengan cara apakah ditaruh karung goni atau ditaruh karung biasa itu, kemudian kita ambil kotorannya kita buang. Jadi upayakan lokasi brooder itu selalu steril atau kering itu ya. Nah, pemberian antibiotik tadi selama 3 hari teman-teman, 3 hari atau 4 hari enggak apa-apa. Nah, kalau di box nanti di usia 15 hari bisa kita taruh di alas tanah atau 10 hari lah, itu bisa. Nah, untuk selama 2 minggu itu pakan harus kering ya teman-teman. Pakan usahakan kering, jangan sampai terlalu kena air banyak-banyak, karena biasanya bebek itu kalau lihat air sudah mandi dia. Nanti kalau kedinginan itu juga tidak akan membuat pertumbuhannya tidak stabil gitu. Nah, itu tindakan pencegahan saya yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi tindakan pertama sudah, yang kedua adalah pengobatan. Pengobatan ini biasa saya lakukan ketika dalam sebuah populasi itu bebeknya terkena penyakit. Biasanya kalau umumnya bebek meri atau bebek DOD itu kena flu ya, kena flu, hidungnya bengkak besar itu. Seperti yang ditanyakan temannya tadi adalah kenapa kok hidungnya bengkak gitu kan. Nah, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan hidungnya bengkak. Salah satu faktornya adalah kelembapan kandang. Satu, kelembapan kandang. Kedua, alasnya terlalu becek, kemudian amoniaknya tinggi, gas amoniak itu loh tinggi. Kalau kita dekat di lokasi itu pasti nyengat, itu adalah amoniak. Karena proses penyerapan nutrisi dan juga ada proses makanan yang dimakan oleh meri itu jatuh, akhirnya menimbulkan penguraian dari bakteri pengurai, akhirnya amoniaknya muncul. Ketika amoniak muncul itu 1 hari 2 hari mungkin tidak masalah, tapi kalau sampai berhari-hari maka tidak menutup kemungkinan bebek kita terjangkit virus flu. Nah, ketika flu, nanti satu flu, maka bisa jadi satu kandang itu flu semua. Nah, itu. Maka untuk itu kita perlu tindakan pengobatan. Nah, caranya adalah kita pisahkan dulu dari populasi. Loh, bagaimana cara mendeteksi bahwa ada yang sakit? Nah, itu kita ketika di kandang itu jangan hanya cuma makan gitu ya. Di sini sisi kasih sayangnya juga perlu ditambah. Ketika kita ke kandang, lihat bebeknya itu kisaran 0 sampai setengah jam itu kita amati. 15 menit lah paling tidak kita amati. Kita amati apakah ketika kita dekat itu ada bunyi krek cekrek gitu, kayak bersin gitu ya. Nah, kalau ada bunyi kayak bersin itu berarti indikasinya bebek kita terkena flu. Nah, sebelum bengkak itu kita tidak bisa membedakan mana yang flu mana yang tidak. Terus kalau bebeknya itu kalau terlalu kita oyoi itu malah stres nanti bebeknya. Nah, bagaimana untuk itu? Nah, cara mengatasinya adalah biarkan saja dulu sampai ada yang kelihatan bengkak. Tapi terus ya, ketika ada indikasi ada yang sakit, kita airnya itu terus dikasih obat. Jangan vitamin, tapi obat antibiotik dulu.
Dan untuk yang khusus flu kan ada itu anti senot apa itu ada, kasih itu. Nah kalau sudah tetap ada yang bengkak, berarti kita pindahkan ke tempat yang lain biar semut yang lain yang masih sehat-sehat tidak tertular itu. Nah kalau sudah, kita fokus ke yang sakit untuk perawatan, yang sehat biarkan saja ya, tetap di tempat. Nah itu ya, sampai nanti kalau sudah sembuh itu bisa kita campur lagi ke teman-temannya tadi yang sehat. Terus kalau hidungnya bengkak bagaimana? Kalau hidungnya bengkak biarkan saja, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Kalau misalkan mau di apa istilahnya dipecah, itu kadang-kadang malah bebeknya infeksi terus kemudian mati. Itu ya, itu kalau penanganan bebek ketika terjadi senot atau hidung bengkak atau flu. Nah terakhir, ketika memang tidak bisa diatasi, maka harus kita musnahkan. Kita musnahkan dengan cara ya dipotong aja lehernya, kemudian dibuang atau dibakar itu, atau dikasih makan ke ikan lele biasanya. Yang jelas harus dihabiskan dari populasi kandang. Terus kemudian kandang kita semprot. Nah ini tindakan terakhir tadi ya, eksekusi. Tadi perawatan sudah, pengobatan sudah, terus perawatan kandang sudah. Kemudian yang terakhir tadi adalah eksekusi. Eksekusi adalah pemusnahan massal. Pemusnahan massal ya, yang sakit-sakit itu dibunuh itu aja. Itu resiko yang paling besar kita harus laksanakan biar menyelamatkan yang sehat. Nah jadi seperti itu ya. 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Pembahasannya sudah selesai untuk yang itu tadi. Terus sebenarnya untuk akhir-akhir ini ketika saya ternak di bebek itu dari kisaran 2018 itu banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang ekstrim, seperti halnya mata biru, terus kemudian head stress karena cuaca ya. Head stress karena cuaca. Kalau mata biru itu virus, itu tidak bisa dikendalikan itu kalau virus. Kalau virus flu, kalau virus mata biru itu cara penanganannya adalah ketika satu dari bebek kita terlihat tiba-tiba kejang-kejang, muter-muter, nah itu langsung kita ambil saja. Kita ambil, kita jauhkan dari kandang, atau kita eksekusi langsung tidak apa-apa, tapi harus jauh dari kandang. Itu langsung kita ambil tindakan eksekusi atau pemusnahan. Nah terus yang masih sehat bagaimana? Yang masih sehat kalau pagi kita keluarkan dari kandang, syukur-syukur kalau kandang teman-teman ada kubangannya. Jadi untuk persiapan kandang itu harus ada kubangannya ya, kubangan buat mandi. Kubangan buat mandi itu penting sekali di ternak bebek. Kalau saya ada itu di kubangan itu di belakang kandang. Besok saya akan review kubangannya. Itu fungsinya adalah untuk ketika ada tiba-tiba penyakit yang datang kita mandikan. Itu selain itu juga perawatan meri kecil itu biasanya kalau di usia 1 bulan itu suka saya mandikan. Itu menyikapi ketika kandang kita jauh dari aliran sungai ya. Jadi seperti itu. Tuh. Nah terus kita kembali lagi ke masalah bagaimana cara mengatasi mata biru tadi. Kita keluarkan dari kandang kita semprot dengan desinfektan atau apalah, yang penting buat pengamanan kandang itu, buat sterilisasi. Kalau saya biasanya pakai desinfektan, carinya di peternakan atau di toko itu. Nah, yang penting itu kecepatan desinfektan itu membunuh virus sekitar 3 detik sampai 1 menit. Jadi ketika kandang kita itu kena virus itu langsung seperti itu ya. Bebek kita keluarkan, kandang kita semprot, kemudian bebek di luar itu mandi. Setelah mandi, sorenya kita masukkan, terus kita semprot lagi. Bebeknya itu juga kita semprot, karena penyerangan virusnya itu di sore sampai malam ya. Itu kita ulangi sampai 3 hari.
tuh. Insya Allah aman itu. Saya sudah mengalami itu, bebek 200 tinggal separuh, yang separuh saya afkir. Nah, itu hal yang biasa terjadi di dunia unggas. Makanya jangan pernah menyepelekan untuk perawatan kandang atau kegiatan tindakan pencegahan. Itu sangat-sangat penting untuk di kandang. Ya, tadi kita sudah membahas bagaimana perawatan DUD, kemudian kita juga sedikit membahas tentang bagaimana penanganan ketika kandang kita terjadi musibah mata biru untuk unggas bebek. Dan mungkin video kali ini saya akhiri sekian. Besok saya akan review kubangan di video berikutnya, dan manfaat kubangan terus tata letak bagaimana. Contohnya punya saya ya, punya saya sebagai contoh ya. Itu saja. Mungkin video saya kali ini akan saya akhiri. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar di kolom komentar ketika teman-teman memiliki kendala di usaha itik petelur. Masih banyak sekali yang ingin saya bahas, tapi satu-satu saja biar tidak rancu. Ya, mungkin dari sebuah video kita singgung sedikit sesuatu yang hampir-hampir sama dengan masalah yang diungkapkan oleh teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat peternak bebek Indonesia.